Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu di pagi hari ini? Tentu harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di hari Kamis ini kita melakukan ibadah seperti minggu biasa, karena hari ini kita bersuka cita Bapak Ibu, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap harus bersyukur dan kita tetap harus berterima kasih kepada Tuhan, walaupun kita belum bisa merayakannya bersama di tengah-tengah gereja kita ini, tapi kita masih punya kesempatan untuk merayakannya bersama dengan keluarga melalui ibadah keluarga hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita persiapkan hati, persiapkan keluarga, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang diambil dari Injil Markus pasal 16 dimulai ayat 15 sampai dengan ayat 20. Mari kita sama-sama membuka Alkitab Bapak Ibu, dan kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Markus pasal 16 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tema di ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah kenaikan Yesus mengutus orang percaya memberitakan Injil. Berarti ada aksi di sana Bapak Ibu. Ada pesan, ada perintah yang disampaikan oleh Yesus dan harus dilakukan. Siapakah orang percaya itu? Pada waktu itu termasuk murid-muridnya dan yang mengikuti dia. Dan pada saat ini orang percaya itu adalah kita. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, ada pesan, ada perintah yang disampaikan oleh Yesus dalam nats khotbah kita pada kita kali ini, pada keluarga kita juga, dan harus kita laksanakan. Banyak orang percaya di zaman sekarang ini yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah pelayanan pemberitaan Injil atau kesaksian. Sehingga banyak orang percaya yang tidak mau peduli dengan hidupnya, cuek terhadap dirinya sendiri, membiarkan hidupnya begitu saja, membiarkan hidupnya sia-sia, membiarkan hidupnya hanya simbol belaka, dan tidak membuahkan hasil yang baik, terutama untuk Tuhan. Bahkan juga pada zaman sekarang ini, begitu banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah pemberian Tuhan, yang pastinya akan dipakai Tuhan sebagai jalan perpanjangan berkat Tuhan bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih, sehingga masih sangat tren di dalam komunitas orang percaya tentang rasa keegoisan yang tinggi. Ya aku-akulah, kau-kaulah, dia-dialah, mereka ya merekalah, kalian ya kalianlah, kita ya kitalah, kami ya kamilah. Biarkan sajalah, ya sudahlah, terserahlah, urusanmu lah, apa hubungannya?
dan lain-lain sebagai macamnya. Tidak ada rasa ingin bersatu, tidak ada rasa ingin berbagi, tidak ada rasa ingin sama-sama memberi hati, tidak ada rasa ingin saling membantu, tidak ada rasa ingin saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Sungguh menyedihkan. Tapi pernahkah kita sadari Bapak Ibu, dan pernahkah kita pahami secara mendalam, jika kita melakukan hal yang demikian, kita sudah merusak bahkan mematahkan jalan berkat Tuhan. Ketika kita tidak mau bersatu dengan saudara kita, ketika kita tidak mau berbagi dengan saudara kita, ketika kita tidak mau saling memberi hati dengan sesama kita, sesungguhnya kita mematahkan, merusak, memutuskan jalan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Harus kita sadari itu, saudara-saudaraku. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui pemberitaan firman hari ini. Inilah yang mau dipesankan Tuhan melalui pemberitaan Injil kepada kita saat ini, kepada keluarga kita saat ini. Bagaimana kita mampu menyadari makna hidup kita sebagai orang percaya, dan bagaimana kita menghidupi tugas pelayanan kita memberitakan Injil menjadi berkat untuk sekeliling kita. Bagaimana kita mampu menyadari itu? Bagaimana kita mampu melakukan itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, cerita yang disampaikan Markus ini berawal dari peristiwa kebangkitan Yesus. Dan beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu Yesus mengutus mereka sebelum Yesus terangkat ke surga. Pengutusan itu adalah pesan, adalah wasiat. Di detik-detik terakhir ketika Yesus akan berpisah secara fisik, secara daging, secara jasmani dengan murid-muridnya untuk selamanya. Dan kita bisa rasakan bagaimana murid-muridnya itu mendengarkan pesan, mendengarkan perintah, mendengarkan wasiat Yesus dengan penuh hikmat. Dan yang paling pasti Bapak Ibu, mereka mendengarkannya dengan penuh kesedihan yang mendalam, karena itu adalah perpisahan dengan Yesus. Kalau kita tarik ke dalam diri kita, saudaraku, akan seperti inilah perasaannya ketika kita mendengarkan pesan terakhir dari orang atau saudara kita sebelum meninggal. Pasti perasaan kita berkecamuk. Mungkin kita akan mendengarkannya juga dengan penghayatan. Kita akan mendengarkannya dengan penuh perasaan. Dan yang pasti kita akan mendengarkannya dalam perasaan yang diliputi oleh rasa kesedihan yang mendalam. Sebab itu adalah perintah ataupun permintaan yang terakhir. Itu adalah pesan yang terakhir untuk selama-lamanya. Begitulah perasaan murid-murid Yesus pada saat itu. Garis besar isi dari pesan yang disampaikan oleh Yesus adalah mereka harus pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Artinya, saudaraku, Injil itu bukan hanya milik murid-murid pada saat itu. Injil itu bukan hanya milik orang yang mengikut Yesus pada saat itu saja, tapi milik semua makhluk yang hidup.
Injil itu bukan hanya milik perorangan, bukan hanya milik sekeluarga, bukan hanya milik satu persekutuan atau satu kelompok saja, melainkan milik semua makhluk, dan itu harus disampaikan, diberitakan keseluruhannya. Jadi jangan kita berpikir Bapak Ibu kalau firman Tuhan itu hanya untuk kita, bahwa Injil Tuhan itu hanya untuk keluarga kita. Jangan, itu untuk semua orang, dan kita bertugas untuk memberitakannya pada semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua yang percaya kepada Injil mendapatkan pembaharuan, dibersihkan, diterima dalam kerajaan surga, dan diselamatkan. Namun setiap yang tidak percaya pada Injil itu akan dihukum. Kita bisa lihat dalam ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini perlu menjadi bahan yang harus kita sadari, bahwa ketika firman Tuhan atau Injil itu diberitakan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, janganlah kita mengeraskan hati, janganlah kita membebalkan diri. Kenapa? Karena setelah kita mendengarkan Injil, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, apapun yang akan kita lakukan selanjutnya, kita akan menerima konsekuensinya. Itu harus kita sadari Bapak Ibu. Sehingga jika kita mendengarkan firman dan kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Namun jika kita mendengarkan firman tapi kita tidak percaya, kita akan dihukum. Perlu kita pahami, perlu kita pelajari, dan perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi para murid-murid. Pemberitaan Injil, pekerjaan menyampaikan berita ini bukanlah sesuatu hal yang gampang bagi murid-murid pada saat itu. Tidak segampang berbicara saja Bapak Ibu, tidak segampang berkoar-koar saja, tidak sebatas hanya memahami saja. Perlu aksi dan iman untuk mengimani dan mengamini pemberitaan Injil. Apalagi murid-murid mengenal siapa diri mereka, mengenal kepribadian mereka Bapak Ibu saudaraku. Mereka pahami kekurangan mereka, mereka mengerti kelemahan mereka, dan mereka menyadari ketidakmampuan mereka secara pribadi. Ya memang selama ini mereka mampu bertahan karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Namun ini sudah lain cerita. Yesus akan berpisah dari mereka. Yesus terangkat ke surga dan mereka melanjutkan pemberitaan Injil. Tugas pengutusan yang dilakukan oleh Yesus mereka jalankan tanpa Yesus sendiri. Tentu ini menjadi sebuah ketakutan yang besar. Ini menjadi kekhawatiran yang besar Bapak Ibu saudaraku. Dan Yesus memahami hal itu. Yesus tahu betul akan hal itu. Maka Yesus memberi mereka kekuatan, memberi mereka kuasa, sehingga mereka dimampukan untuk melakukannya tanpa ada rasa takut ataupun rasa khawatir di dalam hati dan di dalam pikiran mereka masing-masing. Kita bisa lihat di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular
dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, kekuatan dan kuasa yang dilakukan oleh Yesus di dalam mereka sungguh luar biasa. Kekuatan dan kuasa yang dilimpahkan, diberikan Yesus atas murid-muridnya, atas orang percaya pada saat itu sungguh luar biasa. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, mereka mampu menyembuhkan orang sakit. Walaupun mereka minum racun, mereka tidak akan celaka. Luar biasa. Mereka mampu mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka mampu berbahasa setiap bahasa. Luar biasa. Penyertaan, tuntunan, dan dorongan dari Yesus sendiri untuk menyelesaikan, melakukan pekerjaannya itu memang sungguh luar biasa. Lalu saudara-saudaraku, apakah itu semua mereka dapat karena kecakapan mereka? Apakah itu semua mereka dapat karena kehebatan mereka? Apakah itu karena kepintaran mereka? Atau apakah itu karena kekayaan mereka? Atau Bapak Ibu Saudaraku, semua mereka dapatkan karena kedudukan mereka sebagai murid? Tentu tidak. Sama sekali tidak. Semuanya itu karena Yesus. Hanya karena Yesus. Karena Yesus memakai mereka. Yesus mengutus mereka. Yesus menuntun dan menyertai mereka. Bahkan Tuhan Yesus turut bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda kuasanya. Kita bisa lihat dalam ayat 19 sampai dengan ayat 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yesus memakai murid-muridnya, Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus membantu, menyertai, meneguhkan, dan turut bekerja dengan kuasanya. Penghiburan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan sekarang ini, pada saat ini, di rumah kita masing-masing Bapak Ibu, firman Tuhan didengarkan kepada kita. Firman Tuhan diberitakan kepada kita. Injil Tuhan disampaikan kepada kita dan keluarga kita. Kita diutus untuk memberitakan Injil. Keluarga kita diutus untuk memberitakan Injil menjadi berkat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan masih pakai kita. Tuhan masih pilih keluarga kita untuk memberitakan Injil. Tapi pastinya Bapak Ibu Saudaraku, akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita, ya kan? Akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati kita. Dan pertanyaan yang paling besar, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Iya kan saudaraku? Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau dunia untuk memberitakan Injil? Bagaimana mungkin kita meninggalkan keluarga kita di tempat ini lalu pergi ke daerah, ke tempat yang kita tidak tahu, yang tidak ada keluarga kita hanya untuk memberitakan Injil? Oh, tidak mungkin. Jangankan mengiyakan, membayangkannya saja pun Bapak Ibu pasti kita sudah menolak, ya kan? Aduh, bagaimana lah ini? Banyak kebimbangan, banyak kekhawatiran, dan terlebih banyak alasan.
Selalu lebih banyak alasan kita Bapak Ibu untuk memberitakan Injil. Aku begini, aku begini, aku begitu, aku begitu, kami begini, mereka begitu, begini dan begitu. Ada banyak alasan ketika orang percaya diutus untuk memberitakan Injil. Dan ternyata Bapak Ibu, alasan itu dilatar belakangi oleh ketidaksiapan diri. Orang percaya tapi tidak siap melayani. Orang percaya tapi tidak siap memberitakan Injil. Orang percaya tapi tidak siap menghidupi dan mengamini firman Tuhan. Perlu dipertanyakan ini Bapak Ibu, ini orang percaya atau apa? Perlu dipertanyakan ini imannya bagaimana? Untuk itu saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, bahkan kita dihiburkan untuk memahami bahwa janganlah kita lalai, janganlah kita lupa saudaraku untuk senantiasa memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Jangan kita lalai dan jangan kita lupa untuk senantiasa memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam dunia pekabaran Injil atau sering disebut sebagai misi, kita bisa melihat ada bentuk-bentuk misi. Misi ke dalam dan misi keluar. Memberitakan Injil ke sekeliling kita dan ke sekitar kita itu ke dalam, lalu memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia atau keluar. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak bisa memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, keluar daerah, keluar kota, keluar tempat kita, tapi mari kita coba untuk memberitakan Injil ke sekitar kita, ke sekeliling kita Bapak Ibu. Jika kita belum sanggup memberitakan Injil keluar atau bermisi keluar, mari kita memberitakan Injil atau bermisi ke dalam. Mulai dari sekitar kita Bapak Ibu, mulai dari sekeliling kita, dan yang lebih istimewa mulai dari keluarga kita. Sehingga kita harus pahami, ketika kita memberitakan Injil berarti kita menjadi berkat. Menjadi berkat memiliki cakupan yang sangat luas Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita bisa menghadirkan damai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana bisa kita mampu menghadirkan damai kerajaan Allah dengan anak-anak kita, sehingga keluarga kita menjadi pusat pekabaran Injil, sehingga keluarga kita menjadi sumber berkat melalui anak-anak, melalui suami, melalui istri, melalui adik, kakak, abang, atau anggota keluarga yang lainnya. Kita bisa sama-sama menghadirkan damai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita, dan kita coba untuk ke sekeliling kita, ke sekitar kita, masyarakat kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mencerminkan sikap pelayanan yang meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bukan hanya memberitakan Injil melalui perkataan, bukan. Tetapi sikap, tingkah laku, perbuatan kita senantiasa menunjukkan, mencerminkan bagaimana kita meneladani kepelayanan Yesus selama di dunia ini. Penuh kasih, penuh kesetiaan, penuh kerelaan, dan penuh dengan ketulusan hati. Apalagi saudaraku, ya, di masa sekarang ini, di situasi pandemi corona ini, situasi yang mengkhawatirkan ini,
yang memaksa kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Situasi ini memaksa kita untuk mengegokan diri kita sendiri, memaksa kita untuk mendahulukan keluarga kita. Situasi ini memaksa kita untuk tertutup pada semua orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mari coba untuk memikirkan juga sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita coba juga untuk memikirkan saudara-saudara kita. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak hanya memikirkan keluarga kita, tapi kita juga harus mencoba memikirkan saudara-saudara kita yang lainnya. Dengan jalan Bapak Ibu, mari kita lakukan apa yang mampu kita lakukan untuk membantu saudara kita. Mari kita upayakan apa yang sanggup, apa yang mampu kita upayakan untuk membantu sesama kita. Karena firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, di hari yang indah ini menasehatkan kita dan menyadarkan kita. Seperti Bapa yang mengutus Yesus Kristus menyatakan kerajaannya, Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, dan kita melanjutkan tugas pengutusan itu dalam pelayanan masa kini. Itu perlu kita ingat saudaraku. Itu harus kita pahami. Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kerajaannya, dan itu nyata dalam kematian dan kebangkitan kenaikan Yesus pada hari ini. Yesus mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dan itu nyata. Banyak gereja-gereja Tuhan yang mengumandangkan firman Tuhan di seluruh muka bumi ini. Dan kita Bapak Ibu Saudaraku melanjutkan tugas pengutusan itu dalam pelayanan masa kini. Mari kita nyatakan itu, mari kita tunjukkan. Dan jangan kita kecil hati saudaraku, dan jangan kita khawatir. Karena cakupan tugas pengutusan dalam pelayanan ini sungguh cakupannya sangat luas. Seperti yang sudah kami katakan di depan tadi. Dan kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Bahkan itu bisa kita lakukan di masa sekarang ini. Apa itu? Yaitu 3D. Yang pertama, doa. Yang kedua, dana. Yang ketiga, daya. Mari kita lihat saudaraku. 3D ini mampu menjadi jalan kita untuk memberitakan Injil. 3D ini mampu mengajarkan kita untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu lalu kita sudah memahami arti doa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa doa itu memiliki kuasa. Doa orang percaya itu memiliki kekuatan bagi yang mengamini dan mengimaninya. Ini juga bisa menjadi jalan kita memberitakan Injil. Ini bisa menjadi jalan kita sama-sama terberkati dalam kehidupan kita. Saat kita mau berdoa Bapak Ibu, saat kita mau memberikan waktu kita secara pribadi untuk berdoa, lebih baiknya lagi secara keluarga untuk berdoa. Bersama-sama kita melipat tangan Bapak Ibu, memohon kepada Tuhan, membawa saudara-saudara kita yang sakit dalam doa kita, membawa keadaan kita di dalam doa, membawa kesembuhan di dalam doa. Itu merupakan bentuk pemberitaan Injil yang luar biasa.
Karena kita akan mendoakan semua orang Bapak Ibu. Bukan orang-orang tertentu saja. Semua orang, semua saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dana. Jika masih mampu Bapak Ibu, jika kita masih sanggup dengan kerelaan hati, dengan kerendahan dan dengan ketulusan berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi dana, berbagi materi dengan saudara-saudara kita, itu merupakan aksi pemberitaan Injil yang luar biasa. Ketika kita mampu memakai harta benda kita Bapak Ibu untuk berbagi dengan saudara-saudara kita, memakai kekayaan kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita secara materi, itu merupakan jalan berkat yang luar biasa. Dan itu adalah bentuk pemberitaan Injil yang nyata. Kelop sekali Bapak Ibu, kita sudah doakan dan kita lakukan dengan aksi. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu adalah daya. Selain doa, juga dana, kita bisa memberitakan Injil melalui daya. Kekuatan kita saudaraku, tenaga kita. Kita bisa berbagi dengan sesama. Kita bisa membantu sesama. Dengan kekuatan kita Bapak Ibu, dengan tenaga kita. Kita kerahkan untuk memperhatikan saudara-saudara kita, berusaha mengupayakan yang mampu menjadi jalan saling membantu, saling menolong, dan saling memahami. Dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Sehingga ketiga hal ini menjadi jalan pemberitaan Injil yang sederhana, namun benar-benar menyentuh di dalam kehidupan kita. Dan benar-benar harus dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang setia, tanpa memandang siapapun juga, tanpa memandang orang, semuanya sama. Sebab Injil itu milik semua orang. Sebab keselamatan itu milik siapa yang percaya. Dan menjadi berkat itu adalah pekerjaan orang yang percaya. Lalu bagaimana kita bisa? Apa kita mampu dalam kehidupan ini, dalam situasi ini, dalam kesusahan ini? Apa kita mampu? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang jika kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepintaran kita, kita tidak mampu. Jika kita hanya mengandalkan diri kita ini, kita tidak mampu. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan mengandalkan Yesus, semuanya itu bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Dengan mengandalkan Yesus, semuanya itu mampu kita kerjakan. Karena Yesus akan memberikan kepada kita kekuatan. Yesus akan memberikan kepada kita kuasa. Yesus akan turut bekerja dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, itu bukan kita kerjakan dengan diri kita sendiri, tetapi Yesus akan mengerjakannya melalui kita, dan kita menjadi alat pekabaran Injil Tuhan yang luar biasa dan benar-benar terberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi kita tidak perlu takut ketika Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi sekitar kita Bapak Ibu, kita akan diberkati Tuhan. Karena kan itu yang kita doakan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kan begitu Bapak Ibu? Jadi ketika kita diberkati Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat pemberitaan Injil-Nya. Alat pemberitaan firman-Nya. Alat pemberitaan kuasa-Nya.
pemberitaan kasih dan kebaikannya, dan pemberitaan kebesarannya. Untuk itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, kita diutus, keluarga kita diutus, saudara-saudara kita diutus sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita, diutus untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Bapak, Ibu, saudaraku, mari kita lakukan dengan ketulusan hati, kita lakukan dengan kerendahan hati, kita lakukan dengan kesetiaan seperti Bapa yang setia kepada Yesus, seperti Yesus yang selalu menuruti kata Bapa. Demikian juga kita, Bapak Ibu, setia menuruti setiap perintah Tuhan Yesus. Dan jangan kita khawatir, karena bagaimanapun juga Tuhan akan turut bekerja bersama dengan kita. Ingatlah saudara-saudaraku, jika Tuhan berani mengutus kita, maka Tuhan akan mengurus segalanya. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami berbahagia, sungguh kami bersuka cita Tuhan, bertemu dengan Engkau di dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Kami bersuka cita hari ini Tuhan, kami bergembira memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mempersiapkan tempat bagi kami orang percaya, dan Engkau akan senantiasa bersama dengan kami, menemani kami, membantu kami, dan menyertai kami. Bapa yang baik, mari Engkau memberkati firman-Mu, Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga itu boleh berbuah, tumbuh di dalam hati kami. Dan ajarkanlah kami Tuhan, untuk menunjukkannya di dalam setiap kehidupan kami, melalui sikap, perilaku, tingkah laku, perkataan, pikiran dan perbuatan kami, seluruhnya mencerminkan kasih Tuhan, seluruhnya mencerminkan firman Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu, HKI Resort Pangkal Pinang terkhususnya. Mari Bapa memberkati gereja-Mu, memberkati setiap warga jemaat-Mu Tuhan, terkhusus jemaat-Mu yang melakukan ibadah pada hari ini. Engkau melimpahkan berkat sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Engkau memberkati keluarga itu Tuhan, menambahkan anugerah, kebahagiaan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Juga Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak dapat melakukan ibadah pada saat ini. Kami mohon juga Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Ketuk pintu hati dan pikiran mereka Tuhan, agar di hari-hari yang akan datang mereka mau dengan suka hati, mereka mau dengan sukacita melakukan ibadah bersama dengan keluarga, bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati anak-anak gereja-Mu ini Tuhan, dalam persekolahan, dalam perkuliahan, dan di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Bapa memberkati mereka dalam kesehatan, dalam kekuatan dan kerendahan hati. Bagi anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, kami mohon kebaikan hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, menunjukkan jalan kehidupan yang selayaknya untuk mereka. Senantiasa mereka boleh bersuka hati, bersuka cita, melihat kebaikan dan pemberian Tuhan dalam hidupnya. Bapa yang baik, dalam doa kami ini Tuhan, tidak jemu-jemu dan tidak lelah, kami mau berdoa untuk dunia ini Tuhan, dalam situasi yang mengkhawatirkan kami pada saat ini, yaitu situasi karena penyakit pandemi corona. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Bapa menghilangkan penyakit ini, kiranya Bapa menghapuskan penyakit ini dari muka bumi, sehingga bumi kami ini Tuhan boleh mendapat kesembuhan sepenuhnya dari Tuhan.
Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang terinfeksi penyakit ini, kiranya Bapa juga sembuhkan dengan kuat kuasa Tuhan, dengan darah anak domba. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, membersihkan mereka, mentahirkan mereka dari segala penyakit, sehingga mereka boleh sembuh, pulih, kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan, bertemu dan berjumpa dengan keluarga dalam kebahagiaan dan di dalam sukacita. Kiranya Bapa mengajarkan kami untuk menjaga diri kami, memberi kesehatan kepada kami, memberikan umur yang panjang kepada kami semua Tuhan, memberikan kebahagiaan, anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang tiada berkesudahan bagi kami. Bapa, di atas segalanya permohonan kami, kiranya Tuhan hapuskan dosa pelanggaran kami Tuhan, agar itu tidak menjadi penghalang bagi Bapa memberkati kami, melimpahkan kuasa dan karunia kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dengarkanlah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami hantarkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam